Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Fondranwar dari 10 HIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah, yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 22 April tahun 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil atau tahun gajah. Dan beliau wafat pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi di kota Madinah dalam usia 63 tahun. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pasca kelahirannya dan ditandai dengan peristiwa yang terjadi sangat luar biasa pada saat itu. Yang pertama yaitu masa Zahiliyah. Zaman Zahiliyah yaitu zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi, di mana umat Nabi ketika itu terbiasa menyembah patung-patung atau berhala. Mereka terbiasa juga dengan mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan merendahkan derajat kaum wanita. Yang kedua yaitu peristiwa Tahun Gajah. Peristiwa Tahun Gajah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan kepada kota Mekah oleh pasukan Abraha atau pasukan gajah pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tahun Gajah ini ialah tahun terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan tentara Raja Abraha, yaitu Gubernur Habsyi di Yaman. Serombongan pasukan gajah yang dipimpinnya hendak menghancurkan Ka'bah karena bangsa Quraisy akan semakin terhormat dan pada setiap tahunnya selalu ramai umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Ini yang membuat Abraha ingin membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Mekah. Lalu Abraha mendirikan gereja besar di sana yang bernama Al-Quls. Namun usahanya itu tidak berhasil. Tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Quls itu. Abraha sangat marah besar dan pada akhirnya mengerahkan tentara bergajah itu untuk menghancurkan Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil dari neraka dengan paruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan gajah tersebut hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah ini hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa inilah kemudian lahir seorang nabi akhir zaman yaitu Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Peristiwa inilah yang dinamakan dengan tahun gajah atau tahun Fil. Kemudian yang selanjutnya yaitu masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak kecilnya telah diberikan kehidupan layak manusia biasa, padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak di kandungan pun beliau telah ditinggalkan oleh ayahandanya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim dan pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya tercinta yaitu Siti Aminah, sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Beliau merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, dan di usianya yang ke-8 tahun beliau ditinggalkan pula oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kehidupan beliau jalani menjadi panutan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad disusui oleh Suaibah selama 3 hari dan oleh kakeknya beliau disusukan juga kepada Halimah As-Sa'diyah dan berada dalam asuhannya kurang lebih 6 tahun. Dalam usia 5 bulan, beliau sudah bisa berjalan dan pada usia 9 bulan sudah lancar berbicara. Semasa kecilnya, beliau juga telah mengembalakan kambing. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, mengajak berdagang ketika usianya 12 tahun ke negeri Syam. Beliau diasuh pamannya setelah ditinggal oleh kakeknya dan mengasuh serta menjaga Nabi sampai usia lebih dari 40 tahun. Kemudian dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW. Pada ketika itu malaikat Jibril menentangkan Nabi Muhammad pada usia yang saat itu masih 4 tahun, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hati serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mencucinya dan menatanya kembali ke tempatnya. Dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat dan bugar. Kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menerima wahyu untuk menyampaikan
dan menyiarkan ajaran agama Islam dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang pertama masuk agama Islam disebut dengan Sabiqunal Awwalun, yaitu keluarga dan para sahabatnya, yaitu antara lain istrinya Siti Khadijah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Zubair, dan masih banyak lagi keluarga dan para sahabat Rasul yang lainnya. Selama 3 tahun lamanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepada kamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hijr. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nyawa Nabi Muhammad sangat terancam. Namun Nabi dan para sahabat semakin kuat dan tangguh menghadapi ujian dan tantangan yang dihadapi dengan ketabahan serta sabar, walau ejekan, caci maki, dan olok-olok menentang seluruh ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya yaitu masa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-10, pada saat Amul Husni, yaitu tahun duka cita, di mana pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah wafat serta umat Islam dalam keadaan sengsara. Di tengah-tengah kesedihannya, beliau dijemput malaikat Jibril untuk Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kemudian ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah sholat 5 waktu. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan haji wada atau haji terakhir. Dalam wakufnya di Arafah, beliau menyampaikan khutbah yang berisikan tentang larangan melakukan penumpahan darah kecuali dengan cara yang benar, larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, larangan memakan harta riba, hamba sahaya harus diperlakukan dengan cara yang baik, dan agar umatnya selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah berdakwah selama 23 tahun, akhirnya tugas beliau telah selesai dalam menyebarkan agama Islam pada saat itu, dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.